Puji Tuhan, Raja Wali pagi menjumpai sidang jemaat sekalian. Mari sebelum kita lanjut, kita berdoa lagi. Bapa di surga, sungguh-sungguh kami menaikkan puji syukur karena kami hidup oleh karena kemurahan-Mu saja. Kami sekarang mau menyambut firman-Mu. Kami buka hati kami Tuhan, karena kami percaya firman-Mu adalah bagian yang terpenting bagi jiwa kami. Ampuni salah dosa kami, urapi kami Tuhan. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kembali lagi kita merenung firman Tuhan dalam kitab Lukas, di mana kita sedang memasuki pembacaan-pembacaan di kitab Lukas. Lukas pasal 9. Saya ajak saudara-saudara membaca dan mengikuti ayat 46 sampai ayat 48. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya, dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, pada pagi hari ini kita telah membaca satu bagian yang pendek, tetapi ini sesuatu yang mungkin Bapak Ibu tidak harapkan kok berbicara tentang pertengkaran. Tetapi mari kita lihat lebih lanjut. Murid-murid, mereka merupakan satu himpunan, satu masyarakat kecil. Tetapi saudara tahu bahwa tentu mereka mempunyai sifat dan karakter yang berbeda-beda. Walaupun mereka sudah menjadi murid Tuhan, tetapi saudara lihat di dalam perkembangan perjalanan mereka rupanya, ya kita harus akui, sering mereka lupa terhadap apa yang menjadi tugas mereka. Ya. Mereka sering lupa apa yang dikatakan oleh pasal 9 ayat 1 dan seterusnya itu. Tugas apa sebenarnya untuk mereka. Mereka sekarang mempertengkarkan, ya. Mereka berbantah-bantah. Bahkan dalam bahasa lain mereka cekcok soal siapa yang akan menjadi terbesar di antara mereka, saudara-saudara. Ini adalah sifat duniawi, ya. Sifat duniawi masih ada pada murid-murid. Mempersoalkan, bahkan bercekcok. Nah, saudara-saudara, kata cekcok ini atau berbantah-bantah ini sudah merupakan pintu untuk masuk selanjutnya. Bisa berkelahi, bisa berhantam, saudara-saudara. Jadi saudara perhatikan, Yesus mengetahui keadaan mereka. Mereka mempersoalkan siapa yang paling besar dari kehidupan atau dari mereka semua. Mungkin mereka sudah mulai melihat bahwa Petrus agak menonjol, Yohanes dan Yakobus yang sering dipanggil. Ini yang memancing mungkin murid-murid yang lain, sehingga mereka mulai mempersoalkan siapa yang paling besar dari antara kita. Ego mereka mulai muncul, manusia mereka mulai muncul. Siapa yang paling besar, atau dalam bahasa lain, siapa yang paling hebat dari kita, siapa yang bisa memimpin dari kita, ya. Setiap murid-murid mempunyai perasaan demikian, karena dikatakan mereka bercekcok, mereka berbantah-bantah, mereka bertengkar, saudara-saudara. Dan ini adalah, saya katakan tadi, adalah sifat manusia yang tidak mau berada di bawah orang lain, itu istilahnya. Tidak mau di bawah pemerintahan atau orang lain. Dia tidak mau orang lain itu lebih dari dia. Dan itu sebabnya saudara-saudara, Yesus menghentikan percakapan ini. Yesus menghentikan pertengkaran ini. Yesus mau supaya mereka seperti anak-anak, saudara-saudara, ya.
hati anak-anak. Hati anak-anak atau tabiat anak-anak adalah rendah hati, tenang, serta damai. Ya, hati anak-anak tidak ada hati duniawi untuk kemegahan duniawi. Ya, tidak ada hati bagaimana menjadi seorang yang menjadi pejabat tinggi. Bahkan di dalam anak-anak tidak ada dendam, saudara-saudara ya. Tidak ada pemikiran untuk terpecah belah. Anak-anak tidak mempunyai hati seperti itu. Oke, oleh sebab itu Yesus memberi contoh bagaimana seperti anak-anak dikatakan ya. Barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ya, menyambut anak ini, menempatkan anak ini dalam hidup mereka, menempatkan sifat anak-anak dalam hidup mereka. Jadi mereka lupa sebenarnya tugas mereka apa, saudara-saudara ya. Tugas mereka sudah dikatakan di dalam bagian pertama tadi. Di pasal 9, di sana saudara lihat ayat 1, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan mereka tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Disinilah mereka lupa sebenarnya tugas mereka di situ bukan menjadi yang lebih hebat, bukan menjadi seorang yang besar, tetapi tugas mereka sebenarnya adalah pelayanan. Ya. Sebenarnya mereka berbangga, harus berbangga. Yesus memberi mereka kuasa, saudara-saudara ya, memberi satu tenaga, kemampuan. Apa kemampuan dan kuasa itu? Menguasai setan-setan. Ya. Mereka diberi kuasa untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Ya. Mereka diberi kuasa untuk memberitakan Injil kerajaan itu. Itulah tugas mereka, saudara-saudara ya. Itulah yang harus mereka lakukan. Bukan mendapatkan tempat terhormat atau menjadi lebih besar, menjadi lebih hebat dari teman yang lain. Sebenarnya Alkitab lebih luas mengajarkan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan juga. Renungkan ini, bahwa kita tidak perlu memikirkan hal-hal yang tinggi-tinggi. Itu yang dikatakan dalam kitab Roma. Saudara-saudara, saya ingin mengajak sejenak kita melihat kitab Roma di pasal 12 ayat 3. Ya, perhatikan di sana. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehatkan, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagi sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Itu sebenarnya yang menjadi tugas, ya, antara lain untuk murid-murid dan untuk gereja semua. Kita ini satu tubuh. Nah, di dalam tubuh itu terdapat bermacam-macam anggota yang mempunyai tugas masing-masing. Dan salah satu dari anggota tubuh itu, dia lain tugasnya. Kaki dan tangan, ya, berlainan tugas-tugas. Tapi kalau fungsi ini dilakukan, maka tubuh Kristus akan menjadi indah, saudara-saudara. Marilah kita mengetahui kita ditaruh di gereja, ditempatkan untuk apa? Apakah untuk menjadi orang besar? Bukan.
Kita menjadi pelaku-pelaku apa yang menjadi tugas kita, ditugaskan kepada kita. Seperti tadi dikatakan dalam kitab Roma, kita mempunyai tubuh, kita mempunyai anggota tubuh berlain-lainan, tapi kita mempunyai tugas pada tempatnya kita masing-masing. Bukan waktunya bertengkar menjadi lebih besar, siapa yang lebih besar. Sekarang kita malah berlomba-lomba untuk melakukan tugas kita masing-masing. Haleluya. Semoga ini bisa menjadikan berkat buat kita sekalian. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa. Puji Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Firman-Mu menjadi perenungan buat kami pada pagi hari ini, bahwa kami mempunyai tugas masing-masing, bukan menjadi orang besar, tetapi kami harus bekerja dan melayani Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Amin. Sekarang nyanyikan kebesaran